Do you know why the phoenix? She is protector, both beautiful and light. Citizens, Their invader Khan with two daughters. We must. This will not. Dude. He's 电可花着。 one of them. with you. Where you are, they will know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan dengan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup seru dan bisa dibilang film ini film keluarga. Film ini berjudul Mulan. Dan bagi yang belum tahu, ini film khusus buat anak-anak milenial zaman now. Film Mulan adalah adaptasi dari film kartun dengan judul yang sama di tahun 1998 dan juga dibuat kembali di tahun 2004. Dan kini Disney mengangkatnya ke dalam versi lepas dari segala polemik di belakang film ini. Film Mulan sendiri cukup memuaskan. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Jet Li dan Donnie Yen. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe saja ya, biar enggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak. Ia adalah Mulan kecil yang sedang berlatih bersama sang ayah. Mulan memiliki bakat yang spesial dan chi yang kuat. Apa itu chi? Chi adalah tenaga dalam atau yang disebut juga dengan cakra. Dan untuk anak yang bernama Mulan, itu hidup di zaman di mana wanita tidak boleh melakukan hal yang dilakukan oleh laki-laki karena akan membawa malu bagi keluarga. Simpelnya, tidak ada emansipasi wanita dan wanita hanya membawa kehormatan dari cara dia menjadi seorang wanita yang berbakti kepada suami. Tapi memang benar sih. Ya tergantung pemikiran kalian masing-masing. Mungkin yang penting nggak berlebihan. Kemudian scene beralih kepada sebuah keluarga bernama Hua. Kalian harus tahu juga nih, jika di zaman itu satu keturunan itu membuat sebuah rumah yang memutar seperti stadion bola. Dan mereka semua tinggal di sana dengan bertetangga. Hingga pada suatu ketika, Mulan membantu ayahnya untuk menangkap seekor ayam. Namun ketika ayam yang terakhir akan ditangkap, tiba-tiba si ayam itu bertindak liar dan lari ke sana kemari. Tanpa sadar Mulan mengejar ayam itu kemanapun ayam itu lari, sampai-sampai naik ke atas loteng. Semua orang keheranan dengan keahlian Mulan di usianya yang masih kecil. Ketika Mulan akan terjatuh, ia pun dengan cekatan bisa menyelamatkan dirinya dengan keahliannya. Ayahnya terlihat bangga, namun anehnya, semua warga terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan Mulan. Mereka menganggap si Mulan sudah kayak anak cowok dan tidak sewajarnya cewek bisa melakukan hal begituan. Kemudian di malam hari ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, terjadilah perdebatan antara ayah dan ibunya yang mempermasalahkan kelakuan Mulan. Hingga si ayah pun mulai berbicara kepada Mulan. Agar mulai saat ini kau harus menyimpan kemampuanmu dan berlakulah sebagai wanita untuk membanggakan orang tuamu. Mulan pun terlihat sedih, namun ia pun menuruti kemauan ayahnya. Dan film Mulan pun dimulai. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu di sebuah jalur perdagangan paling populer di masanya, yaitu jalur sutra. Kalian waktu SD pasti diajarkan ini mengenai jalur sutra ini. Coba deh diingat-ingat. Terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang berjalan menuju Cina. Dan tiba-tiba ia dicegat oleh seorang wanita misterius yang sepertinya mempunyai kekuatan yang tinggi. Ia pun terlihat menghipnotis pedagang tersebut dan masuk ke dalam raganya. Kemudian diperlihatkan sebuah kota perdagangan yang sedang mendapatkan serangan dari kaum Roran. Dan terjadilah sebuah pertempuran di sana, di mana si lelaki yang dirasuki tadi mulai membuka serangan dari dalam. Singkat cerita, kota itu berhasil diambil alih dan satu prajurit yang tersisa kembali dirasuki dan melapor kepada sang raja. Lantas sang raja pun membuat titah wajib militer untuk mempertahankan kedaulatannya.
dengan menyuruh setiap warganya menyerahkan satu anaknya untuk menjadi warrior. Dan setelah melakukan hal itu, si mage pun pergi dan terbang menjadi burung. Wah, ini udah kayak si Parsa. Ia pun pergi menemui Bodikan, pemimpin dari pasukan Roran, dan sepertinya ia bekerja padanya. Namun dari percakapan kita tahu bahwa si mage itu nggak bisa ngapa-ngapain, karena hanya Bodikan yang mau mengakuinya dengan kekuatan magenya itu. Karena ia pun sama seperti Mulan, di mana wanita tidak boleh mempunyai kekuatan melebihi laki-laki. Kemudian Shin beralih kepada Mulan dewasa. Dia terlihat sedang berkuda mengejar dua kelinci. Wow, sungguh indah sekali kecantikannya. Ia pun pulang dengan ceria. Namun dia harus mendapat kabar yang tidak mengenakan setelah kata orang tuanya si mak comblang desa sudah menemukan jodoh yang pas buat Mulan dan akan segera dinikahkan. Ia pun kemudian dilatih menjadi wanita sejati dengan diberi pakaian wanita dan didandani dengan cantik. Setidaknya menurut zaman mereka. Kalau menurut gua sih justru kayak Mak Lenong ke festival. Ia pun datang ke ruangan Mak Comblang bersama adiknya dan berlatih menjadi istri yang baik dengan harus cantik, tenang, sopan, dan tidak memalukan. Itulah pilar wanita, kata si Mak Comblang. Hingga tiba-tiba muncullah laba-laba, di mana ternyata si adik Mulan itu sangat fobia sama yang namanya laba-laba. Dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun dia malah dimarahi, dan ketika ia memindahkan teko itu lagi, terjadi kejadian kocak. Acara Mak Comblang pun berantakan. Mulan pun dicemooh karena dibilang keluarga Hua tidak mendidik seorang wanita dengan benar. Namun seketika omelan Mak Comblang terhenti manakala tiba-tiba datang utusan dari raja untuk memberikan wajib militer kepada seluruh masyarakatnya, termasuk kepada keluarga Hua. Ia pun mengencangkan pelana kakinya dan pergi mengambil surat itu. Dia bilang, "Kami tidak memiliki anak laki-laki, maka biarkan saya saja yang akan berperang," kata ayahnya. Namun terlihat dari umur memang sudah tidak mungkin, tetapi si ayah tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Dan ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan di mana anak dan istrinya pun mengeluhkan keputusan dari sang ayah. Namun ayahnya marah dan berbicara, "Kau mau keluarga Hua dicap sebagai keluarga yang tidak patuh kepada titah raja?" Dan Mulan pun berbicara, "Jika saja aku laki-laki, ayah tidak perlu kembali seperti ini." Ayahnya pun pergi. Di malam hari, Mulan pun mendekati ayahnya yang mencoba memegang senjata. Namun tentu tangannya gemetar karena sudah lanjut usia. Dan Mulan tahu jika ayahnya pergi, sudah bisa dipastikan ia tidak akan kembali lagi. Hingga ketika ayahnya tidur, Mulan pun mencoba menggunakan pedang dengan ukiran 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Karena ia tidak mau ayahnya pergi, ia pun mengambil pedang ayahnya dan juga baju sirahnya. Dan kini, dirinya lah yang akan pergi menggantikan ayahnya dan berpura-pura sebagai lelaki. Dan tentu tanpa sepengetahuan siapapun. Hingga di pagi hari, ayah dan ibunya pun kaget melihat baju sirah dan pedangnya sudah tidak ada di tempatnya. Mereka berpikir Mulanlah yang melakukan hal ini, apapun tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan berdoa kepada Dewa Bionik. Di perjalanan, Mulan harus melewati hutan dan pegunungan, gurun yang panas, hingga dirinya tersesat dan kelelahan. Dan bekal yang tersisa hanya 1 apel busuk saja. Mulan lalu memberikan apel satu-satunya itu kepada kudanya, sembari ia berbicara, "Kau lebih membutuhkannya daripada aku." Mulan tertidur karena kelelahan. Tiba-tiba datanglah jelmaan burung finik dan menuntun arah kepada Mulan. Dan untung saja Mulan selamat dan sampai di gerbang pelatihan warrior. Mulan mulai berbaris dan bertemu dengan teman-teman seangkatannya sambil harus terus merahasiakan jati dirinya. Hingga suatu ketika terjadi keisengan antar prajurit yang menyebabkan Mulan terjatuh. Ia pun harus berpura-pura memiliki harga diri laki-laki dengan tidak menyambut uluran tangan dari Hong Hui, dan mereka malah akan bertarung. Hingga datanglah ketua pelatih bernama Tung dan ditanya nama kepada Mulan. Dan Mulan memilih nama Hua Chun untuk menjadi nama samarannya.
Singkat waktu, Mulan ditempatkan di barak bersama para lelaki. Ya iyalah, kan dia juga lagi nyamar. Ia pun harus serba canggung melihat kelakuan dari para lelaki di sana. Dan ketika mereka disuruh mandi, Mulan pun kaget. Masa iya sih Mulan mandi bareng sama mereka? Ia pun memilih untuk menjadi sukarelawan saja, menjaga tower semalaman tanpa tidur. Pagi hari barulah ia bisa tidur dengan mengendap-endap membuka korset penahan tombol kebanggaannya itu. Di keesokan harinya, Mulan pun mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, membelot, dan bergaul dengan wanita di area camp, hukumannya adalah mati. Dan jika tidak jujur, hukumannya adalah diasingkan. Di sana Mulan termenung karena dirinya jelas tidak jujur dengan berpura-pura sebagai lelaki. Latihan pun dimulai dari berpedang, memanah, belajar silat, bertombak sampai mengangkat air ke puncak dengan tangan tetap lurus. Beberapa hari mereka berlatih dengan serius hingga Mulan mulai dekat dengan si Hongwei. Mereka pun suka berlatih bersama hingga di sebuah momen karena Mulan terus diperlakukan dengan kecupuannya memegang tombak. Tak sadar Mulan pun mulai mengeluarkan keahliannya yang membuat orang lain merasa takjub. Mulan pun merasa bersalah. Namun di sini keahliannya malah mendapatkan pujian yang luar biasa dari teman-teman dan juga gurunya. Hari terus berlalu, para musuh sudah mulai kembali memulai serangan. Dan Mulan pun mulai biasa mengontrol chi-nya dengan baik. Sampai-sampai ia pun menjadi prajurit paling berbakat di antara yang lainnya. Hingga hari peperangan pun datang. Meski latihannya belum sepenuhnya selesai, mau tidak mau mereka harus siap berperang. Karena kabarnya di batalion lain sudah terjadi peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Di malam hari mereka pun berangkat dan benar saja banyak sekali korban jiwa. Setelah mereka sampai di tempat tujuan dan kini mereka pun kembali untuk mengatur ulang strategi untuk hari esoknya sebelum kaum Roran menyerang. Mereka akan mencekaknya terlebih dahulu. Di keesokan harinya peperangan yang sebenarnya pun dimulai. Mulan dan para warrior yang lain bersiap untuk mempertaruhkan segalanya dan para Roran pun sudah datang dan perang tidak bisa dihindarkan. Beberapa pasukan khusus bersama pemimpin Roran berbelok dan lari, maka Mulan dan beberapa pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya dan terjadilah aksi panah-panahan di atas kuda. Semua teman-temannya mati dan tersisa Mulan sendirian. Ia pun membulatkan tekad untuk mengejar para Roran itu sendirian. Singkat cerita, sampailah Mulan di sebuah tempat yang penuh dengan sulfur. Di sana ia bertemu dengan si Mage. Ia pun bertarung dan sepertinya si Mage itu tahu jati dirinya yang sebenarnya dan bilang, "Kau sama saja denganku, seorang wanita yang tidak diakui bakatnya." Lantas ia pun bertanya, "Siapa kau yang sebenarnya?" I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Soldier in the Emperor's Imperial Army. Entah dalam kepura-puraan, teriak Mage. Mulan pun dikune dan terbentur serta pingsan. Mulan tersadar, ia pun termenung dan melihat 3 pilar itu. Dan kini ia sadar telah mengabaikan pilar kejujuran. Dan kini ia pun mulai menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai Hua Jun, melainkan sebagai Hua Mulan. Mulan kembali ke medan pertempuran dan membantu teman-temannya dengan kemampuannya yang tidak ditahan-tahan lagi. Hingga ketika semua temannya terpojok karena pet spell dari si Mage, mereka pun membuat formasi bertahan. Namun justru menjadi sasaran empuk ketapel api. Mulan pun mulai mempunyai ide untuk melongsorkan salju di atas gunung. Ia pun mengalihkan perhatian para musuh dan es pun runtuh menyapu semua musuh yang ada. Ia pun berlari dengan menggunakan kuda dan menolong teman-temannya dan akhirnya mereka semua menang dengan bantuan Hua Mulan, seorang warrior wanita yang tangguh. Dan kini mereka mengetahui Mulan yang sebenarnya.
Namun si Panglima malah mencaci maki Mulan dengan kata-kata penipu, pembawa aib bagi keluarga. Wah najis katanya. Dan Mulan pun diasingkan dan diusir, dicap sebagai penipu dan pembawa aib bagi negara dan keluarganya. Mulan pun memilih dieksekusi saja daripada harus jadi aib bagi keluarganya. Namun adalah peraturan, ia pun tetap diasingkan. Mulan pun termenung dan menangis di atas gunung atas segala yang telah terjadi. Ia sekarang menjadi aib bagi keluarga. Hingga datanglah si Mage menghampiri Mulan. Ia berkata, "Kita ini sama, joinlah bersamaku dan kita akan menjadi tak terkalahkan." Namun hebatnya si Mulan itu masih memiliki jiwa ksatria. Meskipun ia sudah dibuang, ia tetap loyal terhadap negaranya dan juga kepada sang raja. Sehingga ketika ia mengetahui informasi yang tak sengaja si Mage katakan, ia pun langsung pergi menghadap Panglima untuk melaporkan bahwa penyerangan dari depan hanyalah pengalihan saja. Dan sebenarnya beberapa orang Roran sedang menyelinap masuk ke dalam dinasti untuk membunuh raja. Namun setelah ia sampai di sana, ia pun malah akan dieksekusi. Beruntung teman-temannya percaya pada Mulan dan akhirnya si Panglima pun sadar dan percaya perkataan Mulan. Dan kini Mulan disuruh memimpin jalan untuk mengejar para asisten Roran yang menyelinap masuk ke dalam dinasti dalam kerajaan. Sementara itu para Roran yang terlatih sudah bisa menguasai kerajaan dengan bantuan si Mage yang juga berhasil menyamar sebagai penasehat kerajaan yang membuat si raja mau diungsikan ke tempat lain yang nyatanya itu cuma jebakan saja. Mulan dan teman-temannya pun mulai bertarung dengan sengit. Ia pun disuruh duluan mengejar sang raja dan menjaganya. Namun ternyata si raja sudah tidak ada dan yang ada di sana malahan si Mage. Si Mage pun heran, kok bisa seorang wanita memimpin pasukan laki-laki. Mulan pun mengajak si Mage untuk bertobat sebelum terlambat, karena bila waktu telah berhenti, teman sejatinya hanyalah sepi. Seperti lagunya si Opik. Si Mage pun kemudian sepertinya sedikit sadar lalu pergi, dan Mulan menyadari si Mage itu menuntunnya kepada sang raja. Ia pun mengejar si Mage itu melewati genting yang tinggi hingga sampailah ia ke tempat penyekapan raja. Terlihat raja akan dibakar di atas gedung bambu. Dan Bodikan sadar si Mage sudah mengkhianatinya dengan menuntun Mulan. Ia pun memanah Mulan dan untung saja si Mage melindungi Mulan. Si Mage akhirnya husnul khotimah. Kali ini Mulan akan bertarung habis-habisan dengan Bodikan. Hingga pada sebuah momen pedang Mulan mental dan terjatuh ke dalam api yang membara hingga meleleh. Mulan pun mendapatkan semangat dari sang raja dengan menyebut wanita warrior. Akhirnya ia pun mampu mengalahkan Bodikan dan terjatuh. Hingga ketika Mulan akan membebaskan sang raja, Bodikan melemparkan panah terakhirnya kepada sang raja. Untung saja si raja berhasil menangkap anak panah dan diumpan lambung, lalu kemudian ditendang Mulan sehingga menancap di tubuh Bodikan mati. Mulan pun berhasil menjaga raja dan mendapatkan apresiasi dari sang raja. Dirinya diundang ke istana untuk mendapatkan jabatan pengawal raja. Namun Mulan menolaknya. Ia ingin kembali ke desanya dan meminta maaf kepada keluarganya. Ia diizinkan dan pulang. Mulan pun berpisah dengan Hong Hui yang sepertinya sangat mencintainya. Dan suatu saat akan menemuinya lagi, ujar Hong Hui. Mulan pun sampai di desanya dan bertemu adik dan ibunya. Semua orang terheran-heran melihat Mulan pulang dengan pakaian warrior. Ia pun meminta maaf kepada sang ayah terkait pedangnya yang hancur. Ia memaafkannya. Hingga tiba-tiba muncullah pengawal kerajaan bersama sang Panglima. Ia memberi hadiah kepada Mulan sebuah pedang yang mantap dan mendeklarasikan Mulan adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dinasti, juga sang raja yang berhutang nyawa padanya. Semua warga yang mendengar hal itu pun syok setengah mati. Mereka tidak menyangka Mulan bisa mendapatkan kehormatan sebagai ksatria, bukan cuma sebagai wanita yang biasa. Mulan pun membuka pedang itu, sama seperti pedangnya dulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Namun di balik pedang itu ada satu pilar tambahan, yaitu pengabdian kepada keluarga. Mulan pun kembali ditawarkan untuk menjadi pengawal raja, dan ini perintah raja. Mulan pun menyetujuinya. Dan seorang wanita yang menjadi pahlawan dinasti tanpa mengabaikan pengabdiannya kepada keluarga tertanam pada diri Mulan. Dan film pun berakhir.
Bagaimana? Seru kan filmnya? Film ini cocok banget ditonton bareng keluarga dan teman-teman karena ceritanya yang ringan dan menginspiratif. Dari segi pertempuran memang agak sedikit yang dipaksakan. Namun, film ini banyak pelajaran yang akan kita dapat, terutama dari 3 pilar yang selalu dijunjung tinggi oleh Mulan tentang kesetiaan, keberanian, dan kejujuran. Itu adalah 3 pilar utama seorang warrior. Namun di sisi lain karakter utamanya adalah Mulan dan dia adalah wanita. Maka dia mencontohkan hal yang benar dengan ada 1 pilar terakhir bagi seorang wanita, yaitu pengabdian kepada keluarga dan tidak sok-sokan emansipasi tapi tidak mengabdi kepada keluarga yang malah akan menjadi masalah baru. Di film ini menjunjung tinggi sifat wanita, namun juga tidak menghilangkan kodrat-kodrat dari semua wanita, sehingga terciptalah kebahagiaan yang hakiki dan happy ending. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.